Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Allah bukan tak mendengar doamu, tapi Allah tahu yang terbaik bagimu. Kita lagi ngasah ya, biar doa-doa kita ijabah tambah tajam. Nah, ini kadang-kadang nih Ustadz ya, kita tuh masih ada rasa nggak yakin. Terus kalau misalnya dikabulin diganti yang lain, gimana caranya supaya kita tetap fokus dan prasangka baik bahwa sesungguhnya di akhir nanti pasti semuanya akan jadi baik buat kita. Silakan Ustadz. Baik, tabi guru Ustaz Maulana Habib Abdullah, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mesti kita yakini bahwa akan ada akhir yang indah. Namanya keimanan. Kita lihat contoh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan tentang doanya, beliau bilang begini, saya lebih senang dengan doanya dibandingkan dengan terkabulnya doa. Subhanallah. Kalau ditanya, saya senang kalau terkabul doaku, tapi saya lebih senang dengan prosesnya. Kenapa? Karena di akhirat nanti akan dilihat tuh pahalanya ketika berdoa. Bu, ada orang sakit, minta sembuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu kan doa ketika sakit tuh. Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa ketika sakit, doanya satu tuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Subhanallah, ketika nanti di akhirat engkau akan melihat pahalanya ketika kau baca itu. Ada orang sakit berdoa minta sembuh. Kapan dia berhenti berdoa? Ketika sembuh. Maka kata Umar bin Khattab, saya lebih senang ketika berdoanya dibandingkan ketika terkabulnya. Karena kalau sudah terkabul saya berhenti berdoanya. Iya benar juga ya. Maka perlu dicatat, akan tiba saatnya nanti air matamu menetes bukan karena masalah, tapi air matamu menetes karena semua doa dan usahamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan bisa di dunia atau di akhirat. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu ya Allah, nikmatnya ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk kita masuk lagi ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yuk, siapa yang mau curhat? Yang mau curhat biasanya nih, ibu-ibu mau curhatan nih. Ini biasa nongkrong nih kayaknya. Sini Bu, ya. Kayak masalahnya banyak mat hidupnya Bu. Iya, kelihatan di pundaknya Bu. Iya. Mudah-mudahan hari ini masalahnya agak lengang ya Bu ya. Iya, namanya siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Fatimah dari Masjid Taklim Al-Furqon Saar Cililin Bandung Barat. Cililin Bandung Barat. Tepuk tangan dulu. Baik, sudah ada Habib sama Ustadz Maulana. Mau curhat sama Habib. Ya, langsung dua-duanya, entar dua-duanya. Ya, langsung curhatannya, silakan. Habib gini, baik, saya kan nikah sama punya anak tiri gitu ya. Anak tiri. Oh, punya suami, punya bawa anak. Ya. Terus yang suami itu udah ngasih harta gitu ke saya, terus udah meninggal kan, tapinya ada hak enggak yang anak tiri sama yang udah dikasih sama saya gitu. Ada hak enggak gitu. Dari bagiannya ibu. Dari bagian ibu yang udah dikasih dari suami, ada hak enggak anak tiri gitu. Ada hak enggak gitu. Baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, adanya kejelasan dulu ya. Kejelasan dulu ketika penyerahan misalnya, mohon maaf kayak rumah dan lain sebagainya, memang benar dihibahkan ke Bunda atau seperti apa? Iya, dihibahkan. Nah, itu yang perlu kita ketahui satu ya. Kemudian juga tidak ada kurangnya Bunda ketika misalnya apa yang ditinggalkan sama suami ini nggak semuanya ibaratnya nggak dalam jumlah yang banyak. Tapi misalnya ada juga rumah yang lain anaknya dapat, ya alhamdulillah ya ibaratnya. Tapi kalau memang ada kurangnya nggak mengurangi juga kalau kita berbagi sama dia misalnya. Ya, jadi kalau menurut saya apalagi keluarga kita memiliki keluarga sebelumnya, perlu kita bijaksana dalam menyikapi itu agar apa? Agar terjalin hubungan yang baik. Karena sejauh apapun juga kita menikah dengan ibaratnya orang yang ibaratnya juga menjadi orang tua terhadap anak tersebut. Nah, ini mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita. Ya, mungkin takutnya ada hak orang lain gitu. Iya, betul. Gitu. Jangan mudah-mudahan jadi kebaikan semuanya. Tapi nggak ada hak itu ya. Ada hak enggak? Nggak ada. Takutnya saya ini dengerin dulu. Ini jawabannya dengerin dulu ibu saya. Dasar ibu tiri. Ya makasih. Nggak apa-apa. Ibu benar.
Apakah ada haknya anak tiri saya di harta saya? Jawabannya tidak. Yang ada di harta bapaknya. Iya benar. Waktu ibu diberikan, sudah diberikan kan, kayak mahar dan sebagainya, udah punya ibu, udah sah milik ibu. Nah, yang jadi warisan itu adalah harta peninggalan orang mati, ya, yang belum masuk daftar nama hak ibu. Jadi tenang Bu. Tapi betul kata Habib. Kalau ibu mau kasih nggak ada salahnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasih aja. Hadiah ya. Ada Kalau ibu mau kasih nggak apa-apa. Itu jauh lebih bagus. Karena warisan bagi istri yang ditinggal suami karena punya anak namanya 1/8. Ya Bu ya. Tidak kan dari saya juga punya anak. Iya, ibu kan punya anak juga. Anak aja. Dari bapak yang itu ya. Gitu. Status anak yang dibawa oleh suami ibu dan status anak yang dilahirkan dari ibu dari suami ibu sama. Iya. Sama. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan jadi keberkahan ya. Baik, terima kasih. Boleh salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang ada di rumah. Terima kasih para guru. Dan mudah-mudahan hari ini kita terus berdoa dan yakin akan doa-doa kita insya Allah dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah. Alhamdulillah. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahu Rahman.